Halo, halo, halo. Di video kali ini aku tuh bakal jelasin sama kalian cara kerja game Idol. Ya, kita hanya cuma tap-tap layar aja, habis itu nanti kan ada progresnya gitu sendiri gitu ya kan. Nah, gitu dia. Game Idol yang dibangun pakai Flutter, guys. Oke, tentu saja stack yang harus kita pakai adalah Flutter buat UI-nya, Provider buat state management dan sebagai bahasa utama, dan Serve Preferences buat nyimpen data lokal. Ya, jadi kita langsung mulai gambaran besarnya dulu. Sebelum masuk ke detail, kita lihat dulu 3 komponen utama yang intinya jadi kayak tulang punggung lah di game ini. Ada widget Flutter. Ini adalah tampilan yang kelihatan oleh user atau UI-nya gitu ya kan. Ada main screen, tab zone, sub panel, side panel, active event bar, dan lain-lain. Yang kedua ada game state. Ini yang paling penting karena di sini tuh kayak logikanya gitu ya. Logikanya yang menjalankan gamenya gitu, yang nyimpen semua data game, koin, upgrade, event aktif, timer, milestone, dan sebagainya. Yang ketiga ada Serve Preferences. Ini adalah storage lokal di device. Tugasnya buat simpen data supaya kalau gamenya ditutup terus dibuka lagi, progresnya tuh nggak hilang gitu. Jadi alurnya simple gitu ya. Widget tinggal nonton game state pakai konteks stopwatch, game state bla bla bla. Jadi setiap game state berubah, UI langsung ikut update otomatis gitu ya. Oke, lanjut kita ke slide selanjutnya. Ada game state dan model. Sekarang kita masuk ke dalam game state-nya. Ada beberapa variabel utama yang perlu dikenali, yaitu coins, base GPS, base GPC, GPS mode, GPC mode. Nah, disitu juga udah saya kasih penjelasan variabel-variabelnya itu ngapain aja artinya gitu ya. Nanti tinggal kalian bikin logikanya. Terus ada class update. Class update punya ID, nama, push cost, bonus GPS atau GPC, icon, counter, dan berapa kali sudah dibeli. Formula the update-nya adalah base cost kali 1,15 dipangkat ounce. Jadi makin sering beli makin mahal, naik 15% setiap pembelian gitu ya. Nah, terus ada game event. Ada 4 event yang bisa muncul ya. Aku kasih dulu ya. Ada airdrop yaitu bonus coin instan. Ada rush hour, GPS dikali 2 kali selama 15 detik. Ada juga pelanggan VIP. Ini artinya tap itu dikali 5 kali selama 20 detik. Dan juga ada bencana, kayak kita suruh bayar pajak gitu kan, atau enggak malah GPS-nya turun gitu. Kita nggak mau GPS-nya turun, nanti uangnya bakal berkurang, nggak bisa nambah banyak lagi gitu kan, harus beli barang-barang lain ya kan. Nah, oke, terus kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada sistem timer and game loop. Ini yang bikin game berjalan sendiri, yaitu 3 timer yang kerja saling berbarengan gitu kan. Ada timer pertama, yaitu tick timer, jalan setiap 100 mili-detik. Tugasnya tambah koin otomatis sebesar coins per second dikali 0,1. Lalu cek apakah milestone baru telah dicapai gitu kan. Nah, bla 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 bla. Kenapa dikali 0,1? Karena 100 milisecond itu 10 detik. Jadi kalau dijumlah 10 kali sama dengan 1 detik penuh. Selain itu tiap tick juga ngecek apakah ada milestone baru yang tercapai gitu kan. Nah, milestone baru yang tercapai ini maksudnya buat event tadi guys. Jadi bakal
nge-trigger event gitu ya kan. Ada timer kedua yaitu save timer, yaitu jalan setiap 5 detik sekali. Ini yang auto save ke self preferences tanpa user harus ngapa-ngapain. Simple tapi penting biar nggak ada data yang hilang gitu kan. Yang terakhir ada event timer. Selain milestone baru, event itu trigger karena random juga, yaitu antara 30 sampai 90 detik sekali. Nah, oke. Lanjut slide kelima. Ada 8 upgrade yang bisa dibeli dan juga dibagi jadi 2 kategori. Upgrade idle buat nambah GPS, jadi koin ngalir otomatis walau nggak di tap. Gelas plastik, gerobak, menu, pelayan, dapur ekspres yang paling mahal. Upgrade tap, yaitu nambah CPC, jadi tiap di tap gitu ya kan, makin banyak koinnya. Barangnya ada spatula, tangan, resep rahasia. Logika beli upgrade-nya ada di function by upgrade. Prosesnya cek apakah koin cukup. Kalau iya, kurangi koin, tambah on counter, update base CPS atau base CPC, lalu langsung save ke storage. Yang perlu diingat, setiap pembelian langsung auto save, nggak nunggu 5 detik timernya. Ini supaya kalau game tiba-tiba ditutup pas baru beli upgrade, datanya nggak hilang. Ada slide ke-6 yaitu random event. Event bisa dipicu dari 2 sumber, yaitu saat koin mencapai milestone tertentu atau saat timer random tadi. Fungsi utamanya ialah trigger event. Cara kerjanya beda-beda tergantung tipenya. Kalau airdrop kita udah jelasin tadi kan, koinnya langsung nambah, eventnya selesai 4 detik kemudian. Kalau rush hour, function CPS mode, variable CPS mode di set ke 2.0, terus countdown 15 detik jalan. Setelah itu multiplier balik ke normal. Kalau pelanggan VIP sama seperti rush hour, tapi buat variable tab, yaitu CPC mode, jadi 5.0 selama 20 detik. Nah, kalau bencana atau ya ini kayak pajak diaktifkan gitu kan, user tuh harus bayar selama 10 detik. Kalau nggak bayar, CPS mereka turun 30%. Nah, untuk milestone triggernya, pas koin nyentuh 1000, 10.000, 50.000, 200.000, 1 juta, event positif otomatis dipicu sebagai reward pencapaian. Ada slide ke-7 yaitu tab dan animasi UI. Sekarang bagian game yang bikin game terasa juicy gitu ya, yaitu animasinya. Di tab zone ada 2 animation controller. Pertama, scale. Saat user nge-tap, tombol langsung mengecil jadi 92% selama 80 mili-detik, lalu balik ke ukuran normal. Efeknya, tombol terasa beneran ditekan. Kedua, ada pulse, ripple border yang terus berputar, bahkan saat gak di-tap. Ini bikin tab zone kelihatan hidup. Terus ada yang ketiga, floating number, angka yang muncul melayang ke atas setiap kali kita tap. Cara kerjanya, angka fade out dari opacity 1 ke 0 sambil bergerak ke atas sebanyak 80 pixel dengan easing is out. Harus ada offset horizontal acak supaya nggak menumpuk di tempat yang sama terus menerus. Alurnya, user tap, animasi scale trigger, game stat dipanggil, dan koin bertambah. Floating number muncul di posisi random, fade keluar dalam 900 mili-detik. Ada slide ke-8 yaitu save, load, dan reset. Untuk fungsi save, yaitu nyimpan koin, dan untuk setiap upgrade yang disimpan bukan nilai CPS-nya langsung tapi jumlah own-nya. Kayak format string-nya tuh gini, gas plastik 3, terus gerobak 1, ini integer gitu. Dan seterusnya dimasukin JSON ya. Fungsi load, yang kedua ada fungsi load gitu. Setelah mengambil data dari set preferences, GPS dan CPC dihitung ulang dari scratch berdasarkan owned masing-masing upgrade, bukan di load langsung dari file. Nah, ini penting tuh.
Kenapa? Kenapa nggak langsung disimpan nilai di CPC-nya aja? Karena kalau upgrade berubah di versi baru game, nilai yang disimpan bisa korup dan gamenya nggak nyambung gitu. Dengan hitung ulang dari aunt selalu konsisten. Kemudian yang ketiga ada fungsi reset. Ini harus urutannya harus beneran urut gitu kan. Yang pertama, cancel semua timer. Kalau enggak, timer lama masih jalan dan bisa nabrak state baru. Setelah itu baru hapus data storage, reset variable state, dan start ulang semua timer dari awal. Oke, slide terakhir yaitu ringkasan sistem. Kita sudah bahas semuanya, kita recap sebentar. Maksudnya kita recap secara cepat. Di sini ada game state, adalah pusat dari segalanya. Semua widget cuma nonton dan bereaksi gitu kan. Ada 3 timer, yaitu tick buat auto income, save buat persistensi, dan event timer buat kejutan random. Kemudian ada 8 upgrade dengan formula harga, scaling dibagi idle dan tap. Ada 4 tipe event yang bisa muncul kapan saja. Data disimpan dengan set preferences dengan pattern yang aman. Selalu hitung ulang dari aunt, bukan simpan nilai langsung. Dan semua animasi, scale, pulse, floating number, bikin game terasa responsif dan enak dimainin. Nah, jadi itulah arsitektur lengkap dari idle gameku yang kali ini. Jadi kalau ada yang mau ditanya atau mau motivasi, silahkan komen aja di bawah gitu kan. Makasih telah menonton.